Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas F dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab pengukuran variabel definisi operasional. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing, yaitu yang pertama ada Erlinda Febriasci dengan PM 104, ada saya sendiri Gania Zarazen dengan PM 112, ada Arum Indah Setiarini dengan PM 187, dan yang terakhir ada Muhammad Akbar Dwi Ferdianto dengan PM 241. Bab pertama yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana variabel itu diukur. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran di sini berarti bahwa penugasan angka ataupun simbol pada karakteristik suatu objek berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Nah, objek ini biasanya berupa orang, unit bisnis, perusahaan, negara, ataupun benda lainnya. Sementara jika karakteristik itu bisa berupa motivasi, efektivitas, ataupun kualitas dari layanan. Objek juga tidak diukur secara langsung, ya. Kita tidak bisa mengukur suatu objek secara langsung seperti perusahaan. Tetapi kita bisa mengukur dari karakteristik perusahaan tersebut, misalnya dari efektivitas organisasinya. Yang selanjutnya kita memerlukan hakim ataupun penilai dalam suatu pengukuran. Nah, seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan itu sangat dibutuhkan untuk menilai suatu kualitas atribut ya. Misalnya kita mau menilai rasa yogurt ataupun keahlian komunikasi siswa, itu kita harus ada salah satu orang yang expert atau ahli untuk menilai hal tersebut. Terkadang objek itu sendiri juga bisa bertindak sebagai penilai, seperti saat kita mengukur gender nih, ataupun pengalaman kerja dari karyawan-karyawan di perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengukuran atribut, ya, ada dua, yaitu ada atribut fisik dan ada atribut abstrak. Nah, pengukuran atribut fisik itu dinilai lebih mudah karena kita misalnya seperti mengukur panjang meja atau berat gajah itu lebih mudah dilakukan ya. Ada menggunakan alat-alat satuan masanya. Itu kita bisa menentukan bagaimana panjang dari meja atau berat dari gajah itu dengan pasti. Tetapi kita melakukan pengukuran abstrak itu jauh lebih sulit ataupun rumit karena kita mengukur atribut seperti motivasi atau kepuasan belanja yang sifatnya itu subjektif dan abstrak. Kita harus mengajukan pertanyaan langsung seperti seberapa efektif sih organisasi. Kan jawaban orang-orang pasti beda-beda ya, ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Nah, itu jawaban dari karyawan-karyawan mereka bisa kita kumpulkan sebagai akumulasi dari jawaban yang sebenarnya. Itu kan tidak terlihat ilmiah ya secara pasti. Nah, itu dinilai lebih sulit. Selanjutnya di sini ada perbedaan jenis dari variabel, yaitu ada objektif dan subjektif. Jika variabel objektif ini seperti tekanan darah, dan variabel subjektifnya itu seperti perasaan atau sikap yang lebih sulit diukur secara akurat. Kalau si objektif itu lebih mudah diukur ya secara akurat ataupun ilmiah itu bisa. Tapi kalau subjektif itu sulit ya, seperti yang atribut abstrak tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi operasional. Meskipun tidak ada alat fisik untuk mengukur variabel yang abstrak tadi, ada cara untuk menanganinya. Salah satunya adalah dengan mengoperasionalkan. Nah, konsep abstrak itu bisa menjadi perilaku ataupun karakteristik yang dapat diamati. Hal ini berarti kita dapat menguraikan konsep abstrak menjadi sesuatu yang terlihat dan terukur. Contoh sederhananya, rasa haus adalah konsep abstrak yang tidak bisa dilihat langsung. Namun, kita itu bisa mengukur rasa haus seseorang dengan melihat seberapa banyak sih cairan yang mereka minum. Jadi, meskipun haus adalah sesuatu yang abstrak, kita bisa mengukurnya melalui perilaku minum seseorang. Nah, operasionalisasi ini definisinya adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi elemen yang dapat diukur secara nyata. Langkah-langkahnya bisa meliputi mendefinisikan konsep yang ingin diukur,
Yang kedua, mengembangkan alat ukur seperti pernyataan ataupun item yang relevan. Yang terakhir itu menentukan format respons, misalnya skala penilaian dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Intinya operasionalisasi ini membuat konsep abstrak menjadi lebih konkret dan bisa terukur. Materi selanjutnya yaitu operasionalisasi, dimensi, dan elemen. Operasionalisasi adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi elemen yang dapat diukur. Misalnya, haus bisa diukur dengan jumlah minimum yang dikonsumsi, sedangkan kebutuhan kognisi diukur dengan 34 item untuk memastikan semua aspeknya tercakup. Pengukuran valid harus mencakup elemen yang mewakili semua aspek konsep. Pada konsep multidimensional seperti agresi, yang memiliki dimensi verbal dan fisik. Skala pengukurannya harus mencakup keduanya. Jika hanya mengukur salah satu dimensi, hasilnya akan tidak valid. Baik, materi selanjutnya yaitu mengoperasionalkan konsep motivasi berprestasi multidimensi. Untuk meneliti hubungan antara gender dan motivasi berprestasi, kita harus mengukur keduanya. Mengukur gender mudah, tetapi motivasi berprestasi lebih sulit karena sifatnya abstrak. Oleh karena itu, kita perlu mengukur perilaku atau karakteristik yang mencerminkan motivasi berprestasi. Langkah pertama adalah mencari di literatur ilmiah apakah ada skala pengukuran motivasi berprestasi yang sudah ada. Jurnal ilmiah dan buku panduan skala sangat berguna untuk menemukan pengukuran yang tepat. Menggunakan skala yang sudah ada menghemat waktu, memungkinkan verifikasi hasil penelitian, dan membantu membangun penelitian sebelumnya. Jika tidak ada skala yang tersedia, kita harus mengembangkan skala pengukuran sendiri dengan mengidentifikasi perilaku yang dapat diamati. Baik, materi selanjutnya yaitu dimensi dan unsur motivasi berprestasi. Apa dimensi perilaku, aspek, atau karakteristik yang diharapkan muncul pada orang dengan motivasi berprestasi tinggi? Nah, kemungkinan besar mereka memiliki 5 karakteristik luas yang disebut sebagai dimensi. Pertama, mereka akan didorong oleh pekerjaan. Mereka akan bekerja terus-menerus untuk mencapai suatu hasil, merasa puas karena berhasil mencapai tujuan dan prestasi. Dua, banyak dari mereka umumnya tidak tertarik untuk bersantai dan cenderung hanya fokus kepada aktivitas yang terkait dengan pekerjaan. Ketiga, karena selalu ingin mencapai dan menyelesaikan sesuatu, mereka akan lebih memilih bekerja sendiri daripada bersama-sama orang lain. Keempat, dengan fokus pada pencapaian, mereka lebih suka pekerjaan yang menantang daripada yang mudah dan monoton. Namun, mereka menghindari pekerjaan yang terlalu sulit karena peluang keberhasilannya dianggap rendah. Dan yang terakhir, mereka ingin selalu mengetahui perkembangan pekerjaan mereka dengan sering menerima umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan kadang-kadang bawahan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik, selanjutnya terdapat 5 elemen dimensi. Elemen dimensi yang pertama, perilaku orang yang terdorong oleh pekerjaan dapat dijelaskan dengan 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu bekerja. Kedua, enggan mengambil cuti. Dan ketiga, tetap gigih, meski menghadapi hambatan-hambatan. Perilaku ini dapat diukur, misalnya dengan menghitung jumlah jam yang dihabiskan untuk aktivitas terkait pekerjaan. Lalu elemen dimensi yang kedua, yaitu tingkat ketidakmauan atau untuk bersantai dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan seperti berikut. Pertama, seberapa sering Anda memikirkan pekerjaan saat berada di luar tempat kerja? Kedua, apa hobinya? Ketiga, bagaimana Anda dapat menghabiskan waktu saat tidak berada di tempat kerja? Lalu untuk elemen dimensi yang ketiga, tingkat kegembiraan seseorang dalam mencari pekerjaan menantang dapat diukur dengan menanyakan jenis pekerjaan yang mereka preferensikan, berbagai deskripsi pekerjaan, mulai dari pekerjaan rutin hingga yang memiliki tingkat tantangan yang berbeda dapat disajikan untuk menentukan preferensi mereka. Selanjutnya, elemen dimensi yang keempat, yaitu tingkat kegembiraan seseorang dalam mencari pekerjaan menantang dapat diukur dengan menanyakan jenis pekerjaan yang mereka sukai menggunakan berbagai deskripsi pekerjaan yang mencakup pekerjaan rutin dan pekerjaan dengan tingkat tantangan yang berbeda-beda.
Dan elemen yang terakhir yaitu elemen dimensi yang kelima, orang yang menginginkan umpan balik mencari pendapat dari atasan, rekan kerja, dan kadang-kadang bawahan mereka tentang kinerja mereka. Umpan balik baik positif maupun juga negatif, menunjukkan sejauh mana mereka mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, what operationalization is not. Nah, orang yang menginginkan umpan balik akan mencari pendapat dari atasan, rekan kerja, dan bawahan tentang kinerja mereka. Umpan balik ini membantu mereka dalam menilai pencapaian dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Dengan memantau frekuensi pencarian umpan balik selama beberapa bulan, kita dapat mengelompokkan mereka dari yang sering mencari umpan balik hingga yang tidak pernah mencari umpan balik tersebut. Nah, selanjutnya adalah tinjauan operasionalisasi, di mana operasionalisasi ini dimulai dengan mendefinisikan konsep yang memang ingin diukur. Nah, ini tuh penting karena konsep itu seringkali bersifat abstrak dan juga subjektif. Langkah selanjutnya adalah menentukan ataupun menemukan dan mengembangkan pertanyaan tertutup yang memadai. Nah, pertanyaan ini itu harus memungkinkan pengukuran yang lebih andal dan juga valid. Nah, pertanyaan tertutup itu lebih mudah diukur dan juga tidak memerlukan operasionalisasi yang lebih lanjut. Saat meninjau literatur, perhatikan juga referensi yang membahas tentang instrumen yang digunakan untuk mengukur konsep dalam penelitian. Nah, instrumen-instrumen inilah yang memberikan informasi tentang pengembangan instrumen, penulisnya, dan juga seberapa lama instrumen tersebut itu telah digunakan. Jika tidak ada instrumen yang sesuai, maka kita itu dapat mengembangkan sendiri instrumen tersebut. Nah, meskipun demikian, hal ini tuh memerlukan keahlian dalam situasi tertentu dan juga memastikan dimensi dan juga elemen yang relevan dimasukkan dalam pengukuran. Perlu diingat bahwasanya instrumen yang dikembangkan dengan baik dan juga dioperasionalkan secara hati-hati itu akan lebih diterima dan sering digunakan oleh peneliti lain. Untuk selanjutnya di sini ada dimensi operasionalisasi internasional. Nah, dalam penelitian lintas budaya, kita itu perlu nih memahami bahwa beberapa variabel itu memiliki makna dan konotasi yang berbeda di berbagai budaya. Contohnya istilah cinta, itu dapat diartikan berbeda dalam budaya yang berbeda, bahkan memiliki lebih dari 20 interpretasi yang berbeda di beberapa negara. Begitu pula konsep tentang pengetahuan, itu dapat memiliki makna yang berbeda-beda. Seperti dalam budaya timur, di mana jnana diartikan sebagai realisasi yang maha kuasa. Oleh karena itu, bagi peneliti yang berasal dari negara yang dengan bahasanya yang berbeda, itu perlu nih kita lebih bijaksana untuk bekerja sama dengan sarjana yang memang dari negara kita. Maka mereka itu dapat membantu mengolah konsep-konsep tertentu agar sesuai dengan budaya setempat. Nah, kolaborasi semacam inilah yang dapat memastikan peneliti lintas budaya itu lebih akurat dan juga relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.